Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bahkan ketika sandar di pelabuhan Gampung Jawa, pekerja pelabuhan pun tidak curiga atas kehadiran mereka. Begitu sempurnanya penyamaran keluarga Kerajaan Malaka hingga sampai dengan selamat di Kutaraja. Dan, sampai siang itu hanya pakaian Teluk Belanga Kumal yang tersisa. Pakaian itu digunakan menghadiri handuri rayak di Istana Daarut Dunya. Pakaian seperti itu umum digunakan para nelayan dan rakyat jelata. Assalamualaikum, saudaraku, kata Sultan membuka acara. Handuri rayak siang ini bukan nazar, tetapi penyambutan resmi kerajaan atas tamu kita dari Kerajaan Malaka, lanjut Sultan membuka acara siang itu. Tamu kita dari Kerajaan Malaka dipimpin oleh Menteri Dato Ibrahim, tambah Sultan. Saya persilahkan Dato Ibrahim menceritakan kisah perjalanan Anda sampai ke Tanah Aceh, tutup Sultan sambil menyilakan Dato Ibrahim berdiri. Semua mata beralih kepada lelaki berpakaian Teluk Belanga hijau. Para petinggi Kerajaan Aceh Darussalam baru sadar, ternyata orang-orang berbaju kumal itu adalah bangsawan dari Tanah Malaka. Mereka bukan yatim piatu, apalagi rakyat jelata. Di tengah kegamangan para petinggi Kerajaan Aceh Darussalam, Dato Ibrahim berdiri sembari membungkuk memberi hormat kepada Sultan. Sebelum mulai bicara, Dato Ibrahim merapikan pakaian Teluk Belanga hijau supaya tidak terkesan kumal. Dia pun mengencangkan songket warna perak di pinggangnya. Ampun daulat tuanku, izinkan saya menceritakan kondisi Tanah Malaka, buka Dato Ibrahim. Dato Ibrahim memulai kisahnya dengan pernyataan, Tanah Malaka mulai diserang oleh Portugis tanggal 10 Agustus tahun 1511, dan berhasil direbut tanggal 24 Agustus tahun 1511 Masehi. Banyak keluarga kerajaan yang tewas dalam mempertahankan tanah air. Banyak juga yang selamat, di antaranya Dato Ibrahim dan 23 orang yang bersamanya. Dia tidak tahu nasib Sultan Mahmud Syah dan rombongan yang eksodus ke Johor. Mohon doa hadirin sekalian, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, pintanya. Lalu dia memperkenalkan istrinya, 3 orang anak-anak, 2 orang pengawal istana, 1 orang putra Sultan, 2 orang remaja putra, 11 orang remaja putri, dan 3 orang perempuan dewasa. Selain saya, istri, ketiga anak saya, dan pengawal, selebihnya adalah 1 orang anak Sultan Mahmud Syah beserta keponakannya, jelas Dato Ibrahim. Sebelum mengakhiri penjelasan singkat tentang kondisi Kerajaan Malaka, Dato Ibrahim memohon kepada Sultan Ali Mugayat Syah agar diberi perlindungan dan rumah tempat tinggal. Saat itu Sultan memerintahkan orang kaya Sri Maharaja untuk memberikan rumah tamu kerajaan yang berada di Gampong Kedah untuk tempat tinggal Dato Ibrahim dan rombongan. Penuhi segala kebutuhan mereka, cukupkan pakaian dan makanannya. Titah Sultan. Rumah tamu kerajaan yang dimaksud Sultan adalah salah satu dari 4 rumah besar yang berada di tepi Sungai Krung Aceh. Letaknya di pusat kota, hanya sepelemparan batu dari Pasar Aceh. Rumah itu semacam guest house, tempat tamu kerajaan menginap ketika berkunjung ke Kutaraja. Pemandangan dari rumah itu sangat eksotis, langsung berhadapan dengan jalan raya dan aliran sungai. Dato Ibrahim dan seluruh keluarga Kerajaan Malaka terharu, sampai meneteskan air mata ketika melangkah ke dalam rumah tamu kerajaan. Bagaimana tidak, sebagai orang-orang eksodus, sebenarnya mereka telah kehilangan gelar kebangsawanan. Kembali menjadi rakyat jelata, hina dan terlunta-lunta. Namun, di Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan tetap menghormati harkat martabat mereka. Dilayani layaknya tamu kenegaraan, dijamu dalam Istana Daarut Dunya, diberi tempat tinggal yang layak, lalu dicukupi semua kebutuhan. Meski tak berkuasa, mereka tetap dihormati sebagaimana dihormati oleh rakyat Tanah Malaka. Gelar mereka tetap diakui, dan berhak disandang.